Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurfam Islamia dengan NIM 1322016. Saya dari Prodi PGMI semester 4, Fakultas Agama Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran PKNMI dengan Ibu dosen Ibu Galuh Tisna Widiana MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, semangat sekali ya pagi hari ini. Baik, sebelum Ibu membahas materi pada hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu supaya materi dari awal sampai akhir bisa berjalan lancar dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, sekarang Ibu akan membahas kepada kalian semua tentang sistem pemerintahan Indonesia. Nah, siapa nih yang tahu sistem pemerintahan Indonesia itu seperti apa sih? Bentuknya seperti apa ya sistem pemerintahan di Indonesia itu? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Sistem pemerintahan Indonesia itu berbentuk demokrasi. Nah, sekarang kalian sendiri, apa sih itu demokrasi? Apa? Ayo, siapa yang tahu apa itu demokrasi? Ya, betul. Demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan rakyat. Jadi, sistem demokrasi itu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Namun, di Indonesia ini sistem demokrasinya itu berbentuk demokrasi perwakilan. Untuk memilih wakil rakyat dalam pemerintahan di Indonesia ini itu dengan mengadakan apa sih? Siapa yang tahu? Untuk memilih wakil rakyat di Indonesia itu dengan melakukan apa? Ya, pinter. Dengan melakukan pemilihan umum atau yang disebut dengan pemilu. Nah, untuk memilih wakil rakyat di negara Indonesia ini itu dengan melakukannya dengan cara pemilihan umum atau pemilu. Nah, siapa di sini yang tahu pemilihan umum itu apa? Siapa yang tahu apa itu pemilu? Nah, pemilu itu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat Indonesia dalam pemerintahannya berdasarkan Pancasila dan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Di sini, Ibu mau tanya nih sama kalian, siapa sih yang tahu tujuannya pemilu itu apa? Siapa yang tahu tujuan pemilu itu apa? Apa ya tujuan pemilu? Nah, benar sekali. Tujuan pemilu itu adalah untuk memilih wakil rakyat dan juga wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahannya demokratis, kuat, dan diperoleh dukungan kuat dari rakyat. Ayo Ibu mau tanya lagi, siapa yang tahu ada berapa sih asas pemilu itu? Ayo, siapa yang tahu ada berapa asas pemilu? Asas pemilu itu ada 6. Apa saja ya asas pemilu ada 6 itu? Aduh, ada 6 kebanyak sekali ya. Gimana sih caranya kita biar cepat hafal? Gampang sekali. Kita untuk cepat menghafal asas pemilu yang ada 6 itu, kita bisa menggunakan 2 kata saja. Yang pertama ada luber, yang kedua ada jurdil. Nah, apa itu luber dan apa ya itu jurdil? Sekarang Ibu akan menjelaskan. Luber yang artinya langsung, umum, bebas, dan rahasia.
itu adalah dari kata lember. Kemudian ada jurdil. Nah, jurdil itu jujur dan adil. Jadi bisa kita simpulkan bahwa asas pemilu itu ada 6. Apa saja tadi? Ayo kita sebutkan. Langsung, terus umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, sekarang ibu mau tanya nih sama kalian, presiden siapa yang pertama kali dipilih secara pemilu? Ayo, siapa yang tahu pada tahun berapa dan juga pada presiden siapa yang dipilih melalui pemilu? Presiden siapa ya? Tahun berapa ya? Nah, pintar sekali. Tahun 2004, yakni kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kala. Jadi Bapak SBY ini dan Bapak Yusuf Kala itu adalah presiden dan wakil presiden pertama yang dipilih melalui pemilu. Sudah paham kan? Jadi pemilu di Indonesia dilaksanakan pertama kali pada tahun 2004 untuk memilih presiden dan wakil presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Muhammad Yusuf Kala. Nah, di sini gue mau tanya lagi sama kalian, siapa yang tahu ada fungsi pemerintahan di Indonesia yang terdiri dari 3 macam? Siapa yang tahu ada 3 macam fungsi pemerintahan di Indonesia? Ayo, apa ya? Iya, pintar sekali. Ada 3 macam fungsi pemerintahan di Indonesia. Yang pertama ada fungsi eksekutif, yang kedua ada fungsi legislatif, dan yang ketiga ada fungsi yudikatif. Nah, siapa yang tahu ya, termasuk apa aja ya yang ada di eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif? Nah, bakal jelaskan ya. Yang pertama ada fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif ini seperti yang pertama presiden, itu wakil presiden, kemudian kepala daerah, kepala desa, ataupun para menteri-menteri itu semuanya itu adalah fungsi eksekutif. Kemudian yang kedua ada fungsi legislatif. Nah, fungsi legislatif ini tuh apa aja sih? Ada yang tahu nggak fungsi legislatif itu apa aja? Ya, pintar sekali. Fungsi legislatif itu ada DPR, ada MPR, ada DPD, kemudian ada BPD, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada fungsi yudikatif. Setelah ada eksekutif sudah, legislatif sudah, kemudian ada yudikatif. Nah, yang yudikatif ini itu ada 3 macam nih. Yang pertama ada MA atau Mahkamah Agung, kemudian MK atau Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir ada KY atau Komisi Yudisial. Itu adalah lembaga-lembaga yang ada di naungan secara yudikatif. Nah, untuk di daerah nih, nah Ibu sekarang menjelaskan yang ada di daerah ya, atau yang ada di daerah kalian. Contohnya, itu pemegang kekuasaan pemerintahan itu ada pada kepala daerah atau bupati nih kalau kalian sebut biasanya. Ada pada bupati dan juga DPRD. Terus mana ya yang termasuk eksekutif dan mana yang termasuk legislatif? Nah, kalau yang eksekutif itu adalah kepala daerahnya, ya. Jadi kepala daerah itu adalah badan eksekutif. Kemudian yang legislatif yang pemerintahnya ada di desa itu juga dipegang oleh 2. Yang pertama ada kepala desa atau Pak Lurah itu ya. Kedua ditangani oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Kalau eksekutif ya di tingkat desa itu dipegang oleh Pak Lurah. Nah, Pak Lurah itu termasuk fungsi eksekutifnya ya. Kalau legislatifnya itu ada di
BPD-nya. Jadi legislatif yang ada di desa itu dipegang oleh BPD. Jadi kesimpulannya bahwasanya sistem pemerintahan Indonesia ini mengandung sistem demokrasi perwakilan, yang mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Dan untuk memilih wakil rakyat harus dilakukan dengan cara pemilihan umum atau pemilu, yang mana tadi sudah saya jelaskan ya, tujuan pemilu itu apa, pengertian pemilu itu apa, asas-asasnya itu ada apa saja, sudah dijelaskan kan semuanya. Dan juga pemerintahan yang ada di Indonesia ini ada 3 fungsi tadi ya. Yang pertama fungsi legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Mengapa fungsi pemerintahan di Indonesia ini tuh berbeda? Kenapa harus dibeda-bedakan? Ya karena tujuannya hanya satu, untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara. Ya, sudah bisa dinikmati ya. Ya, tadi sistem pemerintahan di Indonesia apa ya? Bisa diulang? Ya, betul. Sistem di Indonesia menggunakan sistem demokrasi, yang mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapat semakin barokah. Amin. Berdoa dimulai. Dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.